Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Jalastri dengan NIM 12106250012. Buat apa sih mikirin hal yang gak jelas kayak gitu? Mendingan mikirin hal yang praktis dan instan. Kita pasti sering banget kan dengar pernyataan kayak gitu, atau mungkin kita sendiri yang ngomong. Kesan pertama kalian saat mendengar kata filsafat pastinya terkait dengan suatu pembelajaran yang bikin pusing atau bikin mual. Mungkin itu karena bahasanya yang seringkali abstrak atau istilah yang digunakan terdengar asing di telinga kita. Namun jika dipelajari lebih lanjut, dan filsafat juga bisa kok dinilai secara sederhana. Bahkan pertanyaan-pertanyaan paling sederhana yang justru sering kita hindari di dunia ini dapat terkait dengan filsafat. Seperti apa ya contohnya? Jadi filsafat itu apa sih? Dalam bahasa Yunani, filsafat berasal dari kata filosofia, yang berarti philos itu cinta, dan sophos itu kebijaksanaan. Yang dapat diartikan pula, filosofia adalah mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa? Dalam filsafat, kebijaksanaan dapat pula diartikan seperti mengetahui sesuatu secara mendalam. Bagaimana caranya? Dengan cara bertanya pertanyaan berakar atau tiada habisnya terkait dengan apa yang ada dalam dunia ini. Selama pembelajaran, saya mempelajari 3 cara berpikir dalam filsafat, yaitu ada monodik, diadik, dan triadik. Dalam cara berpikir monodik, atau yang berarti cara berpikir ini bersifat tunggal, hanya ada 2 pilihan dalam cara berpikir ini, yang berarti hanya hitam dan putih atau benar atau salah. Contohnya seperti itu. Jika sistem berpikir monodik bersifat tunggal, maka sistem berpikir diadik memiliki sifat berpasangan atau dapat diartikan selalu ada 2 sisi yang saling membutuhkan. Contoh yang paling gampang, saat kamu melihat suatu barang, maka kamu akan memposisikan diri kamu sebagai subjek. Namun, jika lebih sadar lagi, kamu juga akan dapat dilihat oleh orang lain, yang berarti pada posisi tersebut kamu disposisikan sebagai objek. Seperti itu. Kemudian ada pula cara berpikir triadik atau memikirkan jalan ketiga, atau kita dapat menjadi penengah dalam 2 hal, yaitu contohnya mungkin jika terdapat 2 pilihan, kuliah atau kerja, maka pilihan ketiganya adalah dapat kuliah sambil bekerja. Atau dapat pula contoh seperti laki-laki atau perempuan, maka pilihan ketiganya adalah waria. Dalam pembelajaran filsafat pula, saya mempelajari terkait dengan epistemologi, yang dalam materi ini dapat pula diawali dengan pertanyaan dari mana saya mengetahuinya. Sehingga dalam relevansinya terhadap dunia nyata, materi ini dapat dikaitkan dengan pada saat kita melihat atau menerima berita-berita baru atau info-info baru, yang dapat pula ditanyakan dari mana sumbernya dan bagaimana ini menyebar. Ini menurut saya dapat menjadi perlindungan untuk melawan segala macam bentuk hoaks dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada pula contoh lain seperti pada saat kita melihat orang lain sukses atau orang lain bahagia dan lain sebagainya. Otomatis kita akan selalu berpikir bahwa kita kalah atau kita gagal. Namun, jika dipertanyakan lebih lanjut dalam filsafat ini sendiri, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut itu sukses? Dan siapa yang menentukan standar kesuksesan itu tersendiri, atau siapa yang menentukan standar kegagalan? Seperti itu. Jadi menurut saya yang dapat saya maknai dari pembelajaran filsafat itu sendiri, filsafat memberikan kita cara sederhana untuk dapat mengatur pikiran kita sendiri dan membuat manusia lebih sadar dan lebih aware terhadap lingkungan di sekitarnya atau terhadap dunia ini, dan
aware terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.